Warga masyarakat Dusun Besar Cilamaya dan sekitarnya. Hari ini ada kunjungan dari tim BPUS langsung dari Bandung mengenai kondisi terkini dari bendungan ataupun tanggul Kali Cilamaya di atas, kalau orang Cilamaya Wanakersa sini bilang kebun kopi. Inilah yang jadi penyebab selama ini sehingga air turun ke jalan, khususnya ke Dusun Balok dan Dusun Wanakersa, hingga sulit dibendung setiap tahunnya. Hari ini kunjungan dari tim BPUS langsung dari Bandung, alhamdulillah sudah ada di TKP. Mari kita saksikan bersama-sama. Saat ini baru ada konsolidasi lah mungkin ya, pencarian informasi terkait salah satu penyebab yang banjir yang ada di khususnya di desa mana Pak? Cilamaya Hilir. Pada saat ini semua tim sedang berkoordinasi dari desa maupun dari provinsi, khususnya dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bersama rekanan dan petugas sungai dan tokoh setempat sedang berupaya bermusyawarah mencari solusi terbaik, upaya-upaya untuk pencegahan banjir di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu Pak. Pak mengingat ini sudah setiap kali musim hujan atau setiap kali musim banjir ini selalu jebol. Nextnya ke depannya itu akan diprogramkan seperti apa Pak? Mohon maaf. Kalau sekarang mungkin kita masih tahap survei Pak ya, survei sesuai dengan rencana yang ada di anggaran biaya. Nanti setelah survei ini kita akan musyawarahkan kembali dengan rencana-rencana yang bisa mengantisipasi banjir. Nah, mungkin ada peninggian tanggul atau mungkin ada pemasangan seatbelt untuk pencegahan tanah-tanah yang tergerus, atau mungkin dengan perbaikan saluran-saluran kecilnya juga, mungkin seperti itu Pak. Jadi nanti kita akan musyawarah, kita sekarang sedang mengumpulkan data semaksimal mungkin, gitu. Setelah itu baru kita akan musyawarah kembali. Intinya mungkin pekerjaan ya, ada pekerjaan yang dominan ya, peninggian tanggulnya itu Pak. Peninggian tanggul atau arugan di sepanjang area yang memang rawan atau titik rendahnya. Seperti itu. Mudah-mudahan cepat terlaksana Pak ya. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan dan kerjasama masyarakat ya semuanya terbebas bisa dari masalah ini yang berkepanjangan. Mudah-mudahan Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Siap. Oke, Mirsa, tadi dari BPUS Bandung, sekarang ke Pak Kuwu sebagai yang punya wilayah dari Cilamaya Hilir ini. Ya, terima kasih. Kita juga puji syukur tadi ada kunjungan dari Wakil Bupati Subang, juga sekarang ada kunjungan lagi dari BPUS Bandung. Mudah-mudahan banjir di desa kami, wilayah kami desa Cilamaya Hilir. Dan ini air ini kan ngairi bahkan bisa mengairi ngebanjiri 4 dusun, Cilamaya Hilir, Cilamaya Girang, Ramenang juga Jamukti. Mungkin kedatangan beliau dari Bandung jauh-jauh untuk menangani banjir di desa kami, mudah-mudahan bisa teratasi. Dan terima kasih juga pada rekan semua yang telah membantu mengatasi banjir. Demikian. Pak Lurah, mohon maaf. Untuk kedepannya Cilamaya ini akan terbebas dari banjir yang mungkin jadi momok selama di Cilamaya Hilir. Ini kunjungan yang luar biasa dari BPUS, langsung dari pengelola Sungai Citarum dari Jawa Barat, khususnya di Bandung. Ini suatu penghargaan besar Cilamaya Hilir dikunjungi oleh pejabat sekelas BPUS sampai datang langsung ke Cilamaya Hilir. Bagaimana kiat-kiat Pak Lurah untuk mendatangkan ataupun keberhasilan ini mendatangkan pejabat dari pusat ini Pak? Ya intinya gini, saya kan sudah koordinasi mulai dari tingkat kecamatan, DBD, Subang. Tentu saja tidak tinggal diam, juga menghubungi pihak-pihak terkait sehingga
kami pun melaporkan melalui video-video, melalui gambar-gambar juga anak-anak muda sendiri pun melalui share melalui Facebook. Akhirnya dari pihak yang berkepentingan, yang bertanggung jawab pun agak peduli sehingga datang ke sini. Yang jelas Pak Lurah udah berusaha keras melobi melalui orang kecamatan, kabupaten, kapolsek dan Ramil juga semuanya ikut terlibat mendukung terjadinya banjir Cimahi Hilir, sehingga alhamdulillah beliau dari Bandung BBWS bisa hadir sini karena kepedulian untuk membantu bencana banjir di Cimahi Hilir. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau banjir ini bisa diatasi, begitu. Amin. Bisa cepat tanggap dan langsung mendatangkan pejabat ke TKP. Itulah Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Cimahi Hilir. Langsung ke TKP, langsung pejabat yang berwenang dan langsung dieksekusi. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tidak terjadi seperti ini lagi. Kita doakan bersama. Maju masyarakat Cimahi Hilir. Maju. Mahir. Cimahi Hilir mahir. Maju tiada akhir. Terakhir penutupan. Misa dan semua masyarakat dusun Markosa khususnya dan desa Cimahi Hilir umumnya. Demikianlah apa yang kita saksikan ini adalah kunjungan dari BPUS, sekali lagi dari BPUS Jawa Barat yang berkantor di Bandung, meninjau langsung apa yang selama ini diberitakan oleh media bahwa di Cimahi Hilir ini tanggul yang namanya kebun kopi selalu jebol dalam setiap musim penghujan, dalam setiap musim banjir, sehingga istilah Cimahi Hilir langganan banjir inilah penyebabnya. Dan hari ini mudah-mudahan dengan datangnya tim dari BPUS langsung dari Bandung, masalah ini akan cepat teratasi berkat kerjasama dari masyarakat yang sering mengeluh dan sering melaporkan kepada desanya dan juga kepala desanya yang tanggap cepat dan mendatangkan pihak terkait untuk mengatasinya. Maju Cimahi Hilir, mahir. Dia dilantik bisa boleh ini roda 3 orang narik kawan cuman bahir itu iya yang listrik nah ini kan ada tembok betonnya kan 4 ton ya tapi udah hancur kan udah di sana ya tadi angkutnya tapi harus diperbaiki lagi jadi langsung ke lokasi ini udah hancur sini turunin pakai kalau 6, kondisi 6. Kalau 12 meter, otomatis ya. Yang satunya lagi itu pada penyambungnya. Oh, itu kamu balok atau ya? Enggak, Mas balok. Kita balok ada lagi. Yang ya, itu yang jebol. Tidak hanya satu lokasi, tapi 2 lokasi sekaligus. Kita akan survei bersama pejabat terkait dan tentunya Bapak Kepala Desa kita tercinta Bapak Rahmat Hidayat Cimahi Hilir. Mari. Ini yang mau ditinggikan kan tanggul ini kan? Iya. Tanggul ini nih. Ini lokasi titik tanggul yang jebol. Yang kedua masih di daerah berdekatan itu di kebun kopi. Ini kali Cilamaya. Buset. Ya ini lokasi itu. Tadi posisi di sini ya? Lurah ya? Posisi di sini ya? Tadi pintu ini kan? Ya, silakan Pak. Ini titik yang kedua ya, silakan. Saudara dan pemirsa, di atas saya berdiri ini, inilah lokasi penyebab dari apa yang kita sebut banjir tahunan yang terjadi di Cimahi Hilir dan sekitarnya. Bisa pemirsa saksikan? Lebarnya kira-kira berapa meter ini? Tanggul yang jebol, yang apa yang masyarakat sini namakan tanggul kebun kopi
kira-kira 5-7 meter jebol akibat tergerus dari arus Sungai Cilamaya yang begitu deras. Dan ini sering kali terjadi apabila musim penghujan tiba, apabila musim yang selalu dinanti ataupun kurang dinanti oleh masyarakat dusun Wanakesa dan sekitarnya, khususnya Cilamaya Hilir. Karena bila musim ini tiba atau musim ini penghujan tiba, ini pasti jebol. Oleh karena mungkin dari segi penataan, mungkin dari segi infrastrukturnya, mungkin dari segi pembuatannya yang kurang kokoh, atau mungkin dari segi yang lainnya. Untuk itu tim Super Geo TV kali ini akan Ini membahas langsung dari air dari kali jebolnya tanggul itu langsung ke pemukiman ya. Lihat. Ini langsung ke pemukiman warga tuh. Sekitar berapa desa yang terdampak Pak Tanim dari banjir sekarang ini? Dampak dari banjir ini, selain masyarakat dusun Wanakesa, dusun Balok, khususnya desa Cilamaya Hilir, juga daerah-daerah di samping desa tersebut, dalam hal ini Cilamaya Hilir, terkena dampaknya, seperti Cilamaya Girang sebagian, dan ada juga merembas ke daerah Ciasam. Karena sungai ini bila sudah datang airnya dan mengalir sampai ke sawah, sawah itu akan terhubung dengan desa-desa lainnya di luar Cilamaya. Terima kasih. Ini langsung airnya dari bendungan pintu air Barugbug ya, Jatisari ya. Dan curah hujannya sangat tinggi kemarin. Ini Pak Lurah dan tim dari BWWS Citarum sedang diskusi. Ini tanah ngambil dari situ. Dia lurus ke sana. Jangan kita kerja airnya buang-buang, Pak. Kenapa saya buang-buang? Anggarannya sekarang kita ajukan dari tahun kemarin saya ngajuin kan, fotonya dibawa. Jangan sampai dengan sekarang ada sudah jelas kita gurung busuk, nanti usahanya tidak maksimal. Nah, sementara kita kalau jebol lagi ngajuin lagi, kapan di ACC-nya lagi? Jadi minimal ngumpulin data semaksimal mungkin, seakurat ya, mungkin. nunggu situasi kondusif kalinya dan bisa dikerjakan maksimal mungkin sehingga Kalau kalau kita dari sana kan panjang mungkin dari 100 ketahuan meter dasarnya sampai mana. Ya, itu ada situ. Biar Habis belokan ini kan? Ini kan, nah ini dibelokkan sini, situ ada 50 meter. Iya, iya ada sini benar. Kalau sekarang kan sudah jelas, tinggal nunggu sabar. Kalau banjir mah bukan di kita aja, semua banjir. Itu klep itu menimbulkan banjir juga masuk airnya Pak. Kalau ada klepnya kan aman. Jadi titik kelap di sini kan tidak. Ambil di sini Pak. Di sebelah mana posisi? Saudara dan pemirsa, masyarakat dusun Wanakesa, dusun Balok, dusun Kemurang, dusun Ketilang yang terdampak banjir, khususnya Cilamaya Hilir pada umumnya, telah kita dengarkan dari BPUS Jawa Barat dan juga dari Kepala Desa Cilamaya Hilir. Namun sangat disayangkan, apa dan bagaimana pelaksanaan nanti, cara penanggulangannya, cara mengatasinya, dan cara mengerjakan proyek ini, kita akan bahas dengan Pak Ara sebagai apa? Teman kontraktor atau pelaksanaan yang akan dilaksanakan di Desa Cilamaya Hilir. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Untuk mengutarakan mekanisme untuk penanganan tanggul jebol, khususnya Kali Cilamaya Hilir, Kali Cilamaya, Desa Cilamaya Hilir, kebun kopi dan sekitarnya lah ya. Untuk mekanismenya, pekerjaan anggaran sudah jelas, sudah ada dan akan dilaksanakan bulan-bulan ini.
Cuman memang untuk pekerjaan kita terburu-buru atau tergesa-gesa dengan posisi air yang meluap begini tidak memungkinkan. Kemungkinan pekerjaan akan dilaksanakan setelah debit air menurun atau dampak hujan mulai reda atau mulai jarang hujannya dan air bisa surut, dan penanganan pelaksanaannya biar bisa maksimal. Karena di sini ada urukan dan penimbunan tanah, dan ada juga yang sebagian longsor akan dikasih pancang begitu. Jadi dengan kata lain, tahun depan mungkinkah terjadi seperti ini lagi, banjir lagi? Apa pembangunan itu sudah selesai? Bagaimana? Oh, kalau kita mungkin untuk pelaksanaan yang jebol-jebol, kemungkinan kita bisa saja bisa terlaksana atau tidak bisa terdampak. Cuman kalau misalnya jebol di titik lain, kita kan belum tahu. Karena yang namanya tanggul itu kan seperti ada pengambilan tanah atau galian-galian tanah oleh masyarakat seperti bikin lio, atau itu kan bisa saja. Makanya tolong untuk masyarakat, kita yuk rame-rame yang rumahnya di bandaran kali, jangan sampai mempergunakan tanah yang ada untuk dijadikan lio dan sehingga menjadi tambah dalam, Sama yang labil-labil. ya, yang labil-labil itulah. Makanya, tapi insya Allah untuk yang jebol, yang titik-titik sekarang yang sudah jebol, itu kita akan tanggulangi dan akan dilaksanakan secepat mungkin, karena anggarannya juga sudah turun dan tinggal dilaksanakan aja. Dengan kemungkinan itu pun kita nggak buru-buru, nggak bisa cepet-cepet karena keadaan situasi air meluap atau banjir. Itu aja yang saya kasih berikan. Pelaksanaannya mungkin kalau surut kita secepatnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara masyarakat Dusun Wanakesa, Dusun Balok, Pemurang, Ketilang dan sekitarnya, khususnya Cilamaya Hilir, demikianlah menurut tim pendamping dari pembangunan ini, yaitu Bang Ara, atau kita sebut begitu, Pak Ara. Pembangunannya kurang lebih memakan waktu, dan itu pun harus dengan perhitungan yang cermat. Kita doakan saja apa yang menjadi cita-cita masyarakat Dusun Wanakesa, Dusun Balok, Dusun Ketilang, Dusun Pemurang, dan Cilamaya Hilir pada umumnya akan terlaksana tahun depan, yaitu berhasil ditanggulanginya yang selama ini menjadi momok, yaitu bendungan ataupun jebolnya kebun kopi. Demikian yang bisa saya laporkan dari TKP kebun kopi Dusun perbatasan Balok Wanakesa, Cilamaya Hilir.